Oke, selamat siang anak-anak, selamat siang semua. Salam sehat, salam bahagia. Di sini Bu Karolin beserta Ibu Murni dan juga tim podcast Anugerah Abadi, SMP Anugerah Abadi yang ada di Pamula. Oke, kali ini Bu Karolin berharap anak-anak dan kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan pembincangan kita hari ini seputar tentang pelaksanaan tatap muka. Nah, siapa yang sudah rindu akan pelaksanaan tatap muka di sekolah? Siapa yang sudah rindu dengan teman-temannya, rindu dengan suasana sekolah? Nah, kali ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan sudah memberikan izin kepada kita untuk melaksanakan tatap muka. Nah, pelaksanaan tatap muka kali ini, pelaksanaan tatap mukanya tidak seperti biasanya. Pelaksanaan tatap muka kali ini dinamakan pelaksanaan tatap muka terbatas (PTMT). Dan tentunya Bapak Ibu Guru SMP Anugerah Abadi beserta Yayasan Anugerah Abadi mendukung kegiatan PTMT ini. Dan tidak banyak lagi bincang-bincang kita. Di sebelah Bu Karolin ada Ibu Murni. Beliau adalah koordinator dari Satgas untuk kegiatan PTMT. Beliau juga adalah koordinator UKS. Beliau kecil mungil tapi luar biasa tenaganya, hebat. Nah, Bu Murni, Bu Karolin mau tanya dulu. Ini kita kan mau mengadakan PTMT, ya kan, pertemuan tatap muka terbatas. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud PTMT ini? Baik, terima kasih Bu Karolin selaku Kepala Sekolah. Yang dimaksud dengan PTMT itu adalah pembelajaran atau tatap muka. Pertemuan tatap muka dalam arti tapi terbatas. Dalam arti kalau misalnya itu ada batasan, jadi tidak seluruh siswa untuk masuk ke sekolah. Jadi ada yang masih online dari rumah, ada yang sudah tatap muka di sekolah. Tentu tidak lepas dari peran serta orang tua murid kami, karena tanpa persetujuan orang tua murid kita tidak bisa melakukan PTMT tadi. Oh, jadi harus ada persetujuan orang tua dulu ya Ibu ya? Oh ya, secara otomatis ya, kita harus minta pernyataan orang tua murid bahwa orang tua murid itu tadi menyetujui kegiatan program yang akan dilakukan sekolah. Oke, berarti kalau terbatas misalkan jumlah muridnya ada satu kelas 40, berarti dibatasi 50% ya Bu ya? Jadi kalau di SMP Anugerah Abadi nggak perlu dibatasi lagi karena jumlah kita bisa mencukupi satu kelas Ibu ya? Iya, betul sekali. Oke, terus untuk kira-kira di dalam pelaksanaan tatap muka ini, sekolah sudah menyiapkan apa saja Ibu? Yang pertama, di ruangan sebelum masuk area ke ruangan kelas, tentu sekolah sudah menyiapkan hand sanitizer, itu yang pertama. Terus yang kedua, pengukur suhu tubuh. Jika anak-anak kita nanti suhu tubuhnya di atas 37,5, berarti dalam arti nanti masuk di ruangan UKS ya? Di ruangan isolasi dulu. Okay. Kita itu kan istirahatkan dulu 15 menit di situ. Jika tidak turun ukur suhu tubuh lagi, secara otomatis kita akan menghubungi orang tua supaya anak ini dibawa pulang. Tapi harapan sekolah, semua anak bisa masuk ke area sekolah. Namun begitu juga dengan guru, tidak terlepas dari gurunya pun sama. Tetap diukur suhu tubuhnya, jika melebihi target yang sudah ditentukan, ya gurunya secara otomatis akan dimasukkan di ruang isolasi dulu. Jadi untuk semua keluarga besar Anugerah Abadi akan melakukan tahapan-tahapan ketika mau masuk sekolah ya Bu ya. Ya, mengukur suhu, jangan lupa cuci tangan. Jadi sampai di gerbang depan sekolah, kita cuci tangan dulu, baru setelah cuci tangan nanti diukur suhu tubuhnya oleh Satgas. Satgas itu adalah satuan tugas. Jadi satuan tugas di Anugerah Abadi adalah guru-guru Anugerah Abadi. Dan tentunya nanti akan memakai pakaian khusus tentunya atau atribut khusus. Nah, Bu Murni, kira-kira untuk pelaksanaan tatap muka ini, apakah anak langsung ke
atas ke kelas? Apa stay dulu di lapangan atau bagaimana, Bu Murni? Oh, caranya itu ya seperti saya infokan tadi. Yang pertama cuci tangan, setelah itu ukur suhu tubuh. Habis itu secara otomatis anak kami tidak berhenti di halaman atau itu langsung ke ruang kelas karena sudah ada Bapak Ibu gurunya nanti ada di kelas tersebut. Jadi supaya memantau bahwa kepercayaan yang sudah diberikan orang tua murid kepada kita, yaitu tadi untuk tidak berkerumun itu benar-benar terlaksana gitu. Jadi seperti itu Bu. Jadi tidak ada di lapangan, jadi langsung diarahkan ke kelas seperti itu. Tapi sebaiknya Bu Murni di lapangan aja dulu, kan kita kan menyapa dulu nih anak-anak kita. Terus kita doa dulu supaya diberkati dan sedikit ada jemur matahari kan sesuai dengan protokol Bu Murni. Harus dijemur paling tidak 5-10 menit. Bagaimana Ibu Murni, setuju enggak dengan pendapatnya Bu Karolin? Nah, itu dia tadi. Jadi nanti kalau misalnya seperti itu kembali lagi. Kalau misalnya kita mau buat seperti itu, ya harus ada persetujuan bersama, kebersamaan bagaimana sebenarnya yang harus kita lakukan. Iya, jadi sebaiknya kita coba anak-anak jangan langsung ke kelas dulu kali Bu ya, supaya ada informasi barangkali dari Satgas atau dari informasi dari sekolah. Nah, Bu Murni mau tanya juga nih, kan biasanya nih anak-anak kita kan selalu diantar jemput nih sama orang tuanya. Nah, terus orang tuanya kan kadang-kadang tuh ada tuh suka berkerumun di lapangan sekolah atau di halaman parkir. Nah, terus bagaimana tuh Bu Murni tuh? Kan ada himbauan nggak untuk orang tua? Nah, maka kembali lagi, tadi kita itu harus ada sebelum melakukan PTM itu, kita punya kesepakatan bersama orang tua. Harapan kita tidak ada yang ngumpul seperti sebelum COVID, ada yang masih di parkiran. Tapi untuk sekarang, orang tua diharapkan pulang dan bebersih, habis itu ya di rumah, habis itu nanti kalau udah waktunya pulang, anak dijemput kembali seperti itu. Oke, berarti anak-anak nih kalau ada orang tua atau wali murid atau kakaknya yang jemput, sampai di sekolah anak-anak turun, terus orang tua atau wali langsung meninggalkan lapangan sekolah, halaman sekolah ya. Nah, nanti ketika penjemputan sama tidak berkerumun di halaman sekolah, anak langsung pulang ke rumah ya. Dan Bu Karolin minta nanti tolong kita semua jaga jarak karena demi kesehatan kita semua. Oke. Ada apa nih coba nih? Oh iya, kira-kira Bu Murni apa saja yang harus disiapkan oleh siswa ketika pelaksanaan tatap muka ini? Apa yang mereka harus bawa? Untuk persiapan anak-anak saat nanti PTN nanti, paling tidak anak-anak kami bawa perlengkapan pribadi. Perlengkapan pribadi ini yang terdiri dari hand sanitizer, masker, terus botol minum sendiri, gitu. Terus sama bekal itu pun tidak boleh istilahnya ke kantin karena kantin tidak dibuka seperti itu. Jadi anak kami bawa masker cadangan, hand sanitizer, botol minum, dan tidak boleh meminjam barang apapun dari temannya, gitu. Jadi usahakan tidak bersentuhan dengan teman kita seperti itu. Oke, berarti tetap bawa masker dari rumah, hand sanitizer, bawa bekal, makanan dan minuman. Himbauan dari Dinas Kesehatan memang kita kan harus jaga jarak. Kenapa kantin tidak dibuka? Takut ada kerumunan. Jadi kalaupun pihak sekolah mengharapkan anak-anak ibu itu tolong bawa makanan dan minuman. Kalaupun misalnya Bu, bagaimana dengan minuman habis? Mudah-mudahan nanti pihak sekolah akan menyiapkan dispenser ya Bu ya, sesuai dengan keinginan kita. Nanti pihak sekolah akan menyiapkan dispenser, kalian bisa isi ulang atau kita mencoba untuk belajar bagaimana kejujuran. Jadi ketika mengisi ulang, ya kalian memberikan donasinya supaya kita bisa
mengisi kembali air. Nah, tapi semua itu nanti akan ada penjelasan dari pihak sekolah. Itu masih wacana. Oke. Saya pikir seperti itu ya Bu ya. Kegiatan PTMT terbatas ini ya, bahwa anak-anak sudah bisa masuk ke sekolah dengan memakai protokol kesehatan ya, cuci tangan sampai di rumah, sampai di sekolah, cuci tangan, mengukur suhu, habis itu nanti anak-anak di lapangan dulu ya, jemur 5-10 menit dan serta mendapatkan informasi dari sekolah. Setelah itu kita anak-anak nanti akan diarahkan oleh guru untuk masuk ke dalam kelas ya, untuk melaksanakan tatap muka. Dan jangan lupa kepada kita semua, baik guru maupun siswa, membawa masker cadangan, membawa hand sanitizer, dan membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Dan tentunya kita semua harus memperhatikan 5M. Yang pertama, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak. Satu lagi apa Ibu ya? Memakai masker. Memakai masker. Nah, 5M itu jangan lupa. Oke, sekian untuk informasi pada saat hari ini. Semoga kita selalu diberkati Tuhan. Shalom, bye-bye.